Bismillahirrahmanirrahim. Kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai lewat sehari, 2 hari, 3 hari dari Ramadan ini kita tidak membaca Al-Quran. Akhirnya kita malas untuk membacanya. Kemudian di antara hak Al-Quran juga terhadap kita semua, bahwa ketika kita membaca Al-Quran hendaklah kita baca dengan suara yang indah. Kalau suara kita tidak indah, maka berusahalah untuk memperindah bacaan, memperindah suara kita sampai sesanggup kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Dan Rasulullah SAW senang mendengarkan bacaan Al-Quran yang indah dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW lewat di depan rumah Abu Musa al-Ash'ari untuk mendengarkan keindahan bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Kata Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari besok paginya, kata Rasulullah SAW, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan keindahan suara seperti yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Daud, kepada keluarga Nabi Daud alaihi salam. Abu Musa ketika mendengar pujian dari Rasulullah SAW tersebut, beliau mengatakan, andai saya mendengar engkau, andai saya mengetahui bahwa engkau mendengar bacaanku, wahai Rasulullah, la habbartu laka tahbiran, maka aku akan berusaha sekuat yang aku bisa untuk memperindah bacaanku. Jadi di antara sunnah ketika kita membaca Al-Quran, bacalah dengan suara yang indah. Kalau tidak indah, maka usahakanlah suara kita indah. Paling tidak indah menurut kita sendiri, ya. Paling tidak indah menurut kita sendiri. Kemudian ketika orang membacakan Al-Quran, maka hendaklah kita diam. Di rumah kita ada yang membacakan Al-Quran, maka hendaklah kita ikut mendengarkannya, ya. Atau di masjid atau di mana saja yang kita hadir di situ, kemudian kita mendengar orang baca Al-Quran, maka hendaklah kita diam, kemudian kita memperhatikan tiap-tiap kata yang dia baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak Al-Quran terhadap kita semua adalah menghafal Al-Quranul Karim semampu kita. Kita tidak diwajibkan untuk menghafal seluruh isi Al-Quranul Karim. Tetapi jangan sampai ada seorang muslim yang dia tidak punya hafalan sama sekali. Ya, wallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharabi. Orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Quran sama sekali, itu seperti rumah yang sudah akan rubuh. Rumah yang sudah ditinggalkan, sudah tidak ada penghuninya. Apa yang ada di rumah tersebut? Ya mungkin ada setan di situ, atau hewan-hewan, ya, serangga dan seterusnya. Begitu pula dengan orang yang tidak punya hafalan sama sekali, ya. Maka dalam hatinya ada penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasad, ya, penyakit rakus, tamak, loba dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki hafalan Al-Quranul Karim, ya. Kita lihat Nabi SAW, beliau memotivasi para sahabat untuk memperbanyak hafalan, ya. Dan ketika Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang berhak menjadi imam, Rasulullah menjelaskan bahwa yang berhak menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling hafal Al-Quranul Karim, orang yang lebih banyak hafalannya dan lebih paham dalam agama. Bahkan ketika dalam beberapa keadaan seperti dalam perang Badar, di mana di saat itu ada beberapa orang muslim yang dikuburkan dalam satu liang lahat, maka Rasulullah SAW lebih mendahulukan orang muslim yang lebih banyak hafalannya daripada orang muslim yang kurang hafalannya. Bahkan ada sahabat yang Rasulullah SAW nikahkan dengan seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW, dan maharnya adalah Al-Quran yang dihafal oleh lelaki tersebut. Kata Rasulullah SAW, saya nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar bahwa engkau menghafalkannya Al-Quran yang engkau hafal. Jadi bukan sebatas membaca surah Ar-Rahman seperti yang banyak dilakukan oleh orang, dibaca surah Ar-Rahman itu maharnya.
Rasulullah tidak mencontohkan yang demikian. Rasulullah contohkan laki-laki ini punya hafalan, kemudian Rasulullah nikahkan dengan seorang perempuan, dan ketika dia sudah menikah, Rasulullah perintahkan laki-laki ini untuk menghafalkan surat tersebut kepada istrinya, sehingga istrinya juga hafal. Maka kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menghafal Al-Quran ini. Tidak ada yang sulit, karena Al-Quran telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, tapi adakah yang mau ingat? Kemudian kewajiban kita juga terhadap Al-Quran dan hak Al-Quran terhadap kita adalah kita berkewajiban untuk memahami Al-Quranul Karim ini. Jangan sampai kita tidak paham apa yang kita baca. Jangan sampai kita tidak mengerti sedikit pun apa yang kita baca. Sehingga seorang muslim berkewajiban juga untuk memahami Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya? Mempelajari tafsir Al-Quranul Karim, itu adalah caranya. Pelajari tafsir Al-Quranul Karim. Sungguh banyak tafsir-tafsir yang ada di zaman sekarang ini yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk memahami Al-Quranul Karim ini. Ya, kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quranul Karim kecuali setelah kita memahaminya. Ya, maka kita berkewajiban untuk memahami kata demi kata, huruf demi huruf, kemudian kalimat demi kalimat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan sampai kita sudah hafal sejak puluhan tahun yang silam, sampai sekarang belum tahu maknanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa makna al-falaq? Mungkin sampai hari ini masih ada yang belum tahu apa makna al-falaq. Ya, min syarril waswasil khannas. Apa makna al-khannas? Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui. Ya, maka dia berkewajiban untuk memahami tafsir dari Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Ini yang paling pokok dari Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini adalah hujjatun laka am alaika. Quran ini bisa menjadi hujjah yang membela kita, bisa juga hujjah yang menghujat kita pada hari kiamat. Kalau kita mengamalkannya, maka insya Allah kita dibantu oleh Al-Quran. Tapi kalau kita mengabaikan Al-Quran, maka Al-Quran juga tidak kenal dengan kita pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa, kedua-duanya akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyamu mana'tuhu anit ta'am fin nahari. Puasa akan berkata di hadapan Allah pada hari kiamat, wahai Rabbku, aku menahan dia agar tidak makan pada siang hari. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata, mana'tuhu anin naumi fil laili. Al-Quran berkata di hadapan Allah SWT, saya menahan orang ini dari tidur pada malam hari. Kata Rasulullah SAW, fayashfa'ani. Kedua-duanya, yakni puasa dan Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Maka kita amalkan. Ya, sebagaimana dikisahkan dari seorang sahabat yang mulia, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala ada seorang dari Bani Fazarah yang datang kepada Khalifah Umar dan memaki-maki Umar ibn al-Khattab. Wahai Umar, engkau telah berbuat zalim di antara kami. Engkau tidak menegakkan keadilan. Engkau adalah seorang penguasa yang zalim. Tatkala itu Umar naik darahnya dan ingin memukul orang tersebut. Maka ada keponakan dari orang yang menghina tersebut di hadapan Umar yang merupakan seorang yang alim. Apa katanya? Orang tersebut mengatakan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau sebagai seorang yang pemaaf. Suruhlah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Tatkala mendengar ayat tersebut, Umar ibn al-Khattab langsung turun marahnya. Padahal tadi marahnya luar biasa. Kalau Umar yang marah, semua dunia bisa ketakutan. Tapi ketika dibacakan Al-Quran di hadapannya, dia langsung reda kemarahannya. Begitu orang yang memahami Al-Quran. Ya, Ibnu Abbas yang melihat kejadian tersebut, dia mengatakan, kana la yatakhattaha. Umar ibn al-Khattab tidak mengabaikan ayat tersebut. Wa kana waqafan inda kitabillah. Dan Umar itu orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita yang utama adalah mengamalkan isi Al-Quranul Karim ini. Ya, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan pemimpin kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam muamalah kita. Kewajiban kita adalah mengamalkan Al-Quran ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi ikhwan dan akhwat semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.